jalankanlah peran kita sebagai dokter. Tugas kita itu sebenarnya TOS TB. Temukan, obati, sampai sembuh. Halo dokter, selamat datang di Alamedica Talks episode pertama. Kali ini bersama saya Dr. Renate, dan pada kesempatan ini kita mau bahas tentang Hari Tuberkulosis Dunia. Tanggal 24 Maret ini diperingati sebagai Hari TB Dunia loh. Nah, tema yang diusung oleh WHO adalah The Clock is Ticking. Artinya nih, waktu terus berjalan untuk manajemen TB. Dan kita punya tekad pada tahun 2030 dunia dan Indonesia free of TB. Tapi karena pandemi COVID-19, karena seluruh sumber daya dialihkan ke COVID, jadi kita agak lupa nih sama TB. Padahal permasalahan TB belum selesai. Walaupun performance-nya meningkat, tapi akibat pandemi ada beberapa dampak pada program TB. Nah, supaya bahasan kita kali ini bisa lebih dalam, saya mau undang seorang profesor dan juga dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Prof. Dr. Rovina Ruslami, spesialis penyakit dalam PhD. Halo Prof. Halo. Halo. Selamat datang, selamat pagi. Gimana nih Prof hari ini? Sehat Prof? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, baik. Terima kasih ya Prof sudah mau datang dan meluangkan waktu di Alamedica Talks. Nah Prof, kan seperti yang kita tahu the clock is ticking. Nah karena pandemi COVID-19 ini pasti akan ada dampak dong di program-program TB. Menurut Prof nih, dampaknya apa dan situasi apa sih saat ini yang mempengaruhi program TB ini? Iya, terima kasih sebelumnya loh saya ada diundang ke acara yang keren ini. Yang maksudnya juga keren gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa berbagi dengan teman-teman semua, juga dengan seluruh yang mendengarkan. Jadi sebenarnya masalah TB itu bukan masalah yang baru sebenarnya, tapi memang serius gitu ya. Dan saking seriusnya karena kita nggak bisa juga selesai, akhirnya dunia sepakat bertekad untuk udahlah sama TB. 2030 udah nggak ada TB lagi di dunia. Dan berbagai effort dilakukan secara menyeluruh seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk bagaimana bisa mencapai terbebas dari TB tersebut. Terlihat memang upaya-upaya itu, peningkatan capaian, peningkatan upaya-upaya. Ya, tapi seperti tadi Dr. Ate bilang, tahun 2020 kita terpaksa harus berhenti oleh kondisi sehingga ya semua tidak hanya TB tapi juga berbagai macam penyakit lain juga mengalami disrupsi gitu. Jadi sebagai gambaran saja kan kalau kita itu pemerintah itu bekerja tuh ada target-targetnya ya, dan dikatakan program itu berhasil jika target itu tercapai ya. Nah, terkait dengan target program TB ini, tahun 2020 hanya mampu tercapai sekitar 25% saja. Dan itu gitu ya, Prof. Ya, seperti itu. Nah, menurut Prof, ada nggak sih dampak dari COVID ini ke masyarakat, apalagi masyarakat yang kena TB nih, Prof? Karena COVID. Ya, kalau kita lihat tidak hanya ke masyarakat loh, ke pemerintah juga gitu loh, kepada tenaga kesehatan juga gitu ya. Tadi Dr. Ate sudah menyampaikan banyak sekali sumber daya, baik tenaga kesehatan, dana, sarana rumah sakit, puskesmas fokus melayani COVID. Awal-awal melayani pasien COVID, sehingga yang lain tidak boleh datang karena takut menular. Ingat nggak? Yang awal tahun kita dulu. Tapi sekarang sibuknya apa? Vaksinasi COVID. Dan itu tidak kecil gitu ya. Dunia sekarang itu benar-benar yang lain itu menjadi nomor 2, 3, 4, 5. Dan itu termasuk TBC. Itu kalau kita lihat dari segi pemerintah dan sarana dan prasarana kesehatan. Dari segi pasien, dia juga ragu, dia boleh datang tidak. Dia juga takut, dia terkena COVID juga tidak gitu ya. Nah, jadi benar-benar membuat pelayanan penyakit-penyakit lain, pengobatan penyakit-penyakit lain itu benar-benar terdampak seperti itu.
Jadi masyarakat mungkin takut ya Prof ya, takut untuk mengambil obat-obatan karena takut kena COVID gitu ya Prof ya. Salah satunya dia takut dan juga pernah juga tidak bisa datang kan? Tidak boleh. Iya betul. Ya, terus mereka mesti kemana gitu kan? Tapi sekarang kan sudah boleh karena kita makin pinter, makin bisa membaca situasi sehingga ada alur yang COVID ke sini, yang non-COVID ke sini. Malah dihimbau untuk jangan takut, ayo kembali seperti itu. Nah, tinggal lagi masyarakat ada yang parno juga kan? Ada yang nggak keluar rumah 9 bulan seperti itu. Oh gitu ya Prof. Oke, walaupun sekarang pelayanan sudah mulai berjalan ya Prof, tapi tetap aja ada mungkin tidak semuanya bisa dilaksanakan gitu ya Prof, karena tetap aja ada masalah pandemi ini. Nah Prof, aku tadi kan kita ngebahas nih, kita mau free of TB pada tahun 2030. Nah sebenarnya 2030 ada nggak sih tantangan-tantangan mungkin yang kayak, oh kayak nggak bisa nih kita sampai ke 2030, ada nggak sih kayak gitu Prof? Iya, baik sekali pertanyaannya. Sekarang kita kalau punya target, kita bikin rencana kan? Iya, betul. Ya, kan? Nah, untuk mencapai bebas TB tahun 2030 itu sudah dibikin target-targetnya. Kita harus mencapai, misalnya kita harus reach the patient, misalnya harus ketemu 90%, ada target-target. Sekarang target-target dan yang ditemukan itu harus diobati sampai sembuh supaya tidak menularkan ke yang lain. Dan tidak hanya itu, yang terinfeksi atau sudah terpapar oleh kuman TBC juga diobati supaya tidak berkembang jadi sakit TBC. Sehingga akhirnya makin lama kurva jumlah pasien itu makin sedikit, yang menularkannya makin sedikit, sampailah kita di bebas TB. Tapi sekarang coba bayangkan oleh Dr. Ate, yang harus dicapai katakanlah 1 juta misalnya, sekarang tercapai cuma 250.000. Ya, yang 750.000 itu hilang atau tetap ada di masyarakat? Ada yang hilang, ada di masyarakat lah Prof, ada di masyarakat. Tetap ada, tetap ada, tapi dia tidak berobat, berarti dia tetap menularkan. Jadi alih-alih kurva kita turun, mulai ada tren turun, mungkin akan naik lagi nanti dalam tahun-tahun ke depan jika kita tidak kembali ingat. Makanya diingatkan di Hari TB ini ya, dikatakan kan kalau bahasa Indonesianya, tadi itu kan WHO, kalau bahasa Indonesianya kan setiap detik itu berharga, ayo kita selamatkan bangsa kita ini dari TB, itu kan tagline-nya. How? Nah, karena apa? Yang ada, yang sisa 75% itu bukan berarti di masyarakat dia tidak ada, dia ada. Cuman kita nggak nemuin. Ketika kita nggak nemuin, kita nggak obatin. Ketika kita tidak obati, dia terus menularkan. Bagi yang sudah sedang makan obat, lalu terputus dia minum obatnya atau tidak teratur, dia bisa tidak sembuh, bisa tumbuh yang masalah baru, resistensi obat, yang lebih susah lagi mengatasinya. Jadi, it's a huge problem sebenarnya, seperti itu. Nah, tadi kan Prof singgung tentang TBRO ya Prof, TB resisten obat. Nah, boleh tahu nggak sih dari pandangan Prof, permasalahan TBRO ini di Indonesia? Apa sih tantangannya gitu Prof? Iya, TBRO atau TB resisten obat, atau kita juga pernah dengar MDR TB, multi drug resistant TB, itu another story, another sad story, terlepas dari ada pandemi atau tidak. Karena sebelum ada pandemi juga performance dunia, apalagi performance kita juga, itu belum bagus dalam penanganan MDR TB atau TBRO. Dari target segini, yang berhasil ditemukan cuma separuhnya, lebih kurang ya. Iya, Pak. Dari yang separuhnya ditemukan ini, akhirnya makan obat juga separuhnya. Dari yang makan obat ini, yang sembuh hanya separuhnya. Jadi kalau dilihat cascade-nya, dari target kita menemukan kan harus mengobati dan menyembuhkan. Betul, dari Pak. target kita saja kita tidak tercapai.
target saja tidak tercapai, yang diobati lebih tidak tercapai, yang sembuh lebih tidak tercapai. Jadi sebelum pandemi saja itu sudah masalah. Apalagi sekarang pandemi, mungkin kalau kita betul-betul kembali lagi melakukan pencarian kasus, menemukan kasus, angkanya jauh lebih besar. Dan itu jauh lebih sulit mengobatinya. Kok saya boleh juga sedikit, kenapa kok gitu ya, angkanya jelek banget gitu ya? Karena kenapa orang dapat penyakit TBC resisten obat? Ada faktor-faktor. Umumnya dia dulu pernah sakit TBC tapi tidak berobat sampai tuntas. Jadilah resisten. Nah, kemudian ketika dia berobat, dia dapat obat yang berbeda nih, lebih banyak jumlah obatnya, dan obat itu lebih banyak lagi efek sampingnya. Obatnya tuh segini, beneran. Ya, dan waktunya lebih lama. Jadi banyak juga yang akhirnya nggak kuat, putus obat. Nggak kuat ya, Prof ya. Nah, ketika putus obat, penyakitnya sembuh enggak? Enggak. Berkembang lagi, jadi ada yang statusnya lebih berat yang disebut dengan XDR, totally resistant terhadap seluruh obat-obat TB yang ada. Itu udah nggak bisa apa-apa kita. Nah, sekarang bayangkan kalau kita menghadapi pasien-pasien dengan MDR TB atau TBR itu lebih banyak, lebih berat bebannya. Lebih berat lagi ya, Prof ya. Habis itu alat-alatnya gampang nggak sih, udah tersebar nggak sih di Indonesia untuk cek MDR, TB resisten obat ini, Prof? Alat untuk mengecek susceptibility-nya gitu, Prof. Betul. Jadi kan untuk mengatakan seseorang ini terinfeksi TBC paru biasa atau TBC paru yang resisten obat itu harus dilakukan pemeriksaan laboratorium yang khusus. Jadi kumannya harus dibiarkan, kemudian dilakukan pengetesan yang kita sebut dengan DST, Drug Susceptibility Test. Dia resisten ini atau sebenarnya dia reinfeksi saja. Begitu dia resisten, obatnya berbeda. Nah, alat untuk memeriksa itu dulu susah didapat. Jadi namanya itu Gene Expert dan pemeriksaannya disebut dengan TCM, tes cepat molekuler kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya. Ya, TCM kalau kita dengar, kalau teman-teman dengar. Nah, dulu tuh susah karena alatnya mahal, biayanya satu kali periksa juga mahal. Tapi dengan upaya, dengan tekad, APBN, bantuan dari luar sendiri, Global Fund misalnya, saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia hampir 400 sarana pelayanan yang mampu memeriksa ini. Jadi udah makin baik. Sayangnya, lab yang bisa memeriksa DST tadi itu masih sedikit. Jadi akibatnya apa? Kayak COVID awal-awal harus dikirim sampel itu ke beberapa lab, jadi lama, delay gitu. Ya, seperti itu kondisinya sekarang. Dan alat itu kan harus di-maintain, harus dijaga, ya kan? Namanya juga alat mesin. Itu situasinya. Dan pemerintah sungguh-sungguh dalam hal ini meningkatkan kapasitas di seluruh wilayah Indonesia yang begitu besar ini. Oke, Prof. Emang kalau kita dengar banyak ya permasalahannya, tapi kita menanya kita sebagai dokter nih ya, Prof. Kan ada yang dokter umum di pelayanan kesehatan, yang bekerja, yang langsung bertemu. Dan kalau kita dengar tadi, supaya orang nggak jatuh ke resisten obat, ya kalau bisa sampai selesai ya, Prof ya, minum obatnya sampai sembuh. Nah, Prof, ada nggak sih upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh kayak kita dokter umum gitu, untuk supaya si pasien ini mau minum obat dan juga dinyatakan sembuh sama TB? Iya, jadi kita nih kan bisa baju kita macam-macam ya. Kalau kita bicara kita dokter, kita pakai baju dokter, kita harus berpikir sebagai dokter. Bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai dokter. Tapi ketika kita sebagai bagian dari masyarakat, kita juga harus berpikir sebagai bagian dari masyarakat. Kalau kita sebagai dokter, kita harus, menurut saya nih ya, kita harus menjalankan tugas kita dengan sungguh-sungguh kembali. Kembali ingat bahwasanya TBC is as serious as COVID. Bahkan lebih serius kalau saya boleh omong. COVID ini akut, tapi kematiannya berapa persen gitu. Kalau TBC kematiannya, dan dia kronis, dia ada terus gitu. Dan saking ada terus, orang menganggap biasa gitu. Sekarang COVID aja orang anggap biasa kan? Dan itu berbahaya.
Udah ada yang jalan-jalan ya Prof ya. Ada yang bilang tidak peduli gitu ya. Tetapi terbayang nggak kalau seseorang itu kena TBC? Hidupnya hancur, dia nggak bisa bekerja, dia nggak bisa ngegedein anaknya juga mungkin tertular. Kalau terjadi komplikasi TBC ke otak, dia kena TBC meningitis. Lalu ketika orang TBC itu nggak berobat dengan betul, paru-parunya rusak. Ketika dia dikasih oleh Tuhan umur panjang, umur sekian, dia udah sesak nafas aja setiap hari. So it's really a disaster, dan kita harus memaknai TBC itu memang harus kita perangi sama-sama. So, go back, kembali kita sebagai dokter. Jalankanlah peran kita sebagai dokter. Tugas kita itu sebenarnya TOS TB. Temukan, obati, sampai sembuh. Jadi kita itu baru di ranah kita secara pasif sebagai dokter. Kita harus menemukannya, kemudian kita obati sampai sembuh. Tapi sebenarnya kalau sebagai dokter, menurut saya kita harus meluaskan lagi perspektif kita. Kita tidak di ranah mengobati saja, tapi di ranah mencegah juga. Apakah teman-teman dokter seluruh Indonesia sudah aware bahwasanya ada loh namanya program TPT, pengobatan terapi prevent ya, itu adalah pengobatan infeksi laten. Jadi TBC itu ada orang itu macam-macam. Ada orang yang betul-betul sehat, ada orang yang terlihat sehat, tapi dalam tubuhnya sudah ada kuman TBC, tapi dia karena daya tahan tubuhnya baik, kuman itu tidur, tapi ada kuman. Itu namanya orang itu sudah mengalami infeksi TB atau laten TB. TB laten ya Prof ya? Ya, TB laten. Orang ini tidak berbahaya ke orang lain. Tapi dia satu hari ketika amit-amit dia kena HIV atau dia dapat diabetes atau sistem imunnya turun, gizinya jelek, dia bisa berkembang jadi sakit TB. Dan yang kesini adalah orang sakit TB paru dan TB lain. Apakah teman-teman sudah tahu bahwasanya di Indonesia sekarang TB laten ini sudah masuk program? Kalau dulu orang menganggap atau memang di Indonesia itu tahun 2019 baru balita yang diterapi pencegahan TB, PPINH. Pernah dengar? Pernah. Tahun 2020 ini pemerintah sudah bertekad all age, semua orang. Jadi Ata harus diperiksa laten TB. Iya, Bro. Setiap kita, tapi terutama orang-orang yang berisiko tinggi. Siapa itu? Orang-orang yang berkontak dengan pasien TB. Jadi kalau di rumah ada yang sakit TB, maka sekeluarganya itu kita harus obati. Iya, kita cek ya Prof ya. Oh iya Prof. Itu. Nah, itu juga saya mohon untuk teman-teman dokter menggiatkan hal tersebut, dicari, kemudian jangan lepaskan pasien itu sampai dia sembuh, ya. Pasien itu harus dilihat bukan sebagai benda, number yang kita pasien nomor sekian lalu obati kasih resep selesai. No, pasien itu manusia, aspeknya tuh holistik, psikologisnya, dia butuh di-encourage. Dia butuh dibikin, dia tidak sungkan mendekat ke kita. Tapi kalau kita sebagai dokter pasang muka asem, tidak melayani WA-nya nggak dibuka 3 bulan baru dibaca, itu kan ya pasti iya, juga. Itu sebagai dokter, itu dulu. Jadi Prof, jadi kita bisa promotif juga ya ke pasien kita untuk hidup sehat. Habis itu jangan merokok ya Prof ya. Ya, tidak boleh merokok karena merokok itu sudah sangat nyata merusak sistem imun, sistem keamanan di paru-paru, dan itu sudah menjadi penyebab sekarang seseorang dapat TB. Nah, kita harus promosikan itu, promosi hidup sehat seperti itu. Baik, Prof. Wah, penjelasannya sangat dalam dan sangat menarik sekali, Prof. Nah, aku mau nanya nih, Prof, yang ya nggak berhubungan langsung dengan TB nih, Prof. Tapi kan Prof adalah PhD, seorang peneliti. Nah, aku pengen nanya nih, Prof, kok bisa sih terjun ke penelitian? Padahal kan dokter spesialis penyakit dalam ya bisa aja cuman ya mau di poli aja gitu. Kok Prof ingin gitu sampai mau meneliti gitu sampai 15 tahun ya Prof meneliti gitu, dan kenapa bisa terjun? Saya acungkan jempol banget Prof mau meneliti untuk Indonesia.
Terima kasih apresiasinya Ate. Jadi sebenarnya bukan cita-cita saya untuk jadi dokter, apalagi jadi spesialis penyakit dalam pun bukan cita-cita saya. Cita-cita saya tuh ingin jadi petani sebenarnya, main-main sama tanah, main-main sama daun gitu ya. Tetapi dalam hidup itu percaya nggak dengan namanya takdir? Nggak percaya. Ya, jadi sebenarnya saya nggak pernah berpikir jadi dokter, dan saya jadi dokter. Dan saya nggak pernah berpikir jadi ahli penyakit dalam pun. Saya ingin jadi ahli jantung. Nggak tahu pengen jadi ahli jantung. Tapi kata Tuhan, enggak, kamu jadi ahli penyakit dalam aja. Lalu kemudian, oke deh, saya jadi ahli penyakit dalam. Saya senang ngerawat pasien gitu ya. Ada kepuasan kita kan ya. Pasien letak, lemes. Terus setelah kita rawat, hari kelima, pasien kelihatan lebih segar, lebih cantik. Bahagia sekali kan ya. Iya, Tapi Prof. kemudian, ya lagi-lagi Tuhan berkata, kamu tidak di sana, kamu di sini. Maka saya ditugaskan untuk jadi dosen. Nah, kalau jadi dosen itu memang jenjang karirnya adalah lewat pendidikan lanjut. Jadi S1, S2, S3, S-teler, dan seterusnya. I end up with doing research, dan researchnya kenapa mengenai TB. Hanya semata-mata saat itu, ya 15 tahun itu di Unpad sedang berkembang penelitian tentang TB, lalu senior saya mengajak, yuk gabung yuk. Saya sudah meneliti tentang manusianya, pasiennya. Terus ada senior kita sudah meneliti tentang kumannya. Nah kamu kan dari farmako, kamu teliti tentang obatnya. Terus saya kan cuman ya lucu-lucu aja gitu ya, disuruh ke Belanda gitu ya. Ya Kenapa tidak ya, Prof? Ya, beneran awalnya itu enggak saya dari lahir udah ingin jadi researcher, enggak sama sekali. So why not gitu. Jadi saya memenuhi undangan tersebut, saya pergi ke Belanda, saya kerja dengan have fun gitu, tapi itu dinilai oleh orang Belanda dan dianggap, oh ini anak cocok nih untuk sekolah S3, jadi saya kena jebakan Batman. Akhirnya saya diundang untuk sekolah, ya sudah kecebur. Nah kalau udah kecebur kan harus berenang, kalau nggak tenggelam. Tapi bagaimana sih Prof bisa tetap bertahan gitu? Kan kita bikin penelitian itu kan pasti ada jatuh bangunnya, Prof. Gimana biar tips and triknya biar tetap semangat gitu menjalani penelitian? Ya memang harus diakui ya, menjadi peneliti itu bukan profesi yang seksi di Indonesia ini, karena duitnya nggak ada gitu loh. Relatif ya, bicara duit itu relatif. Tapi ternyata banyak hal-hal yang saya tidak tahu sebelumnya itu menjadi sumber kebahagiaan atau kepuasan tersendiri. Dan later on saya belajar yang dicari oleh manusia itu bukan materi, klise sih ya, tapi yang dicari oleh manusia itu adalah satisfaction and happiness. Dan di dalam penelitian tuh ada yang lucu loh. Kalau penelitian kita berhasil, apalagi terpublikasi, itu hilang semua capek. Lupa kalau kita tuh miskin gitu ya, nggak punya duit sebanyak orang lain barangkali ya. Dan satu hal, saya melihat dunia itu lewat penelitian. Kan kalau di penelitian itu kan kita presentasi hasil kita di mana, lalu mulai dikenal orang, lalu ketika kita konsisten dengan menjaga kualitas kerja, orang makin datang kan, dan setelah saya amati, here I am now, dengan riset saya melihat dunia, beneran melihat dunia, gitu, keliling kemana yang saya nggak pergi, dan itu saya dibayari oleh hasil kerja saya gitu loh. Ate juga bisa keliling dunia dari hasil gitu loh, tapi saya keliling dunia dari hasil penelitian seperti itu. Dan juga bermanfaat ya, Prof, untuk inovasi, untuk Indonesia juga gitu ya, Prof ya. Oh iya, kalau udah di luar itu yang inget tuh cuma satu, Indonesia. Bendera Indonesia seperti itu. Garuda di dadaku ya, Prof ya. Enggak cukup di dada saya. Oke, wah panjang juga nih obrolan kita kali ini, tapi aku bersyukur banget bisa ngomong sama Prof Vina mengenai TB ataupun pengalaman Prof di bidang penelitian. Nah, terakhir nih Prof, ada nggak? Boleh nggak ada? Oh,
Kenapa, satu Prof? aja saya lupa satu. Boleh punten saya Silakan, Prof. Iya, Silakan. tadi kan kita bicara what should we do? What should we do? Tadi kan kita bicara sebagai dokter. Tapi saya ingin ajak, mana tahu yang dengar ini juga ada yang bukan dokter, masyarakat, apakah mahasiswa, apakah siapapun punya keluarga gitu ya, atau bahkan dirinya sendiri. Tolong jangan apa ya? Kalau ada kita melihat teman kita kah, keluarga kita kah yang batuk-batuk, di-encourage untuk diperiksa. Jangan beralasan kan COVID, takut keluar rumah. Justru itu berbahaya. Bagaimana kalau itu TB, serumah-rumah kena TB gitu kan ya. Lalu bagi yang pasien yang sedang makan obat, jangan takut ke puskesmas atau ke rumah sakit. Sekarang pemerintah sudah lebih paham bagaimana mengatasi penularan itu. Kita juga sudah makin paham bagaimana kita dengan protokol 5M. Tolong teruskan pengobatan sampai selesai. Ya, jadi siapapun kita, jangan hanya orang kesehatan. Yuk kita ambil peran, kembali kita gapai mimpi kita 2030. At least kita mendekati bebas TB. Itu. Terima kasih. Kayak take home message-nya udah diomongin nih, Prof. Jadi take home message. Iya. Iya, nggak apa-apa, Prof. Jadi iya. Jadi nggak hanya dari dokter ya, Prof. Jadi dari seluruh masyarakat terkecil, dari keluarga aja, ayo kita encourage mereka untuk periksa. Karena kita tahu ada efek samping yang lebih buruk kalau mereka tidak diperiksa ya, Prof ya. Kalau bisa kita 2030 free of TB ya, Prof ya. Amin. Because clock is ticking. Because clock is ticking, ya. Because the clock is ticking. Oke, mantap sekali, Prof. Segitu dulu aja kali ya kita Alamedica Talks episode hari ini. Oke, Prof. Terima kasih banget untuk Prof. Rovina yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama tim Alamedica di Alamedica Talks hari ini. Kalau sejawat punya saran atau topik yang mau dibahas di Alamedica Talks selanjutnya, komen di bawah ya. Terus untuk dapat update informasi medis terkini dan terlengkap, jangan lupa buat download aplikasi Alamedica. Download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Oh iya, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen ya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alamedica.